pagi sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Marta Belawati Gumena Karitoran. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Parepare. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi ini kita mau mendengar, menghayati sapaan Tuhan untuk menjadi pedoman kita dalam menjalani hari ini. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, saya mengajak sahabat GPIB untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur, terima kasih kepadamu kami panjatkan ya Bapa, atas nafas kehidupan yang Kau berikan sehingga pagi hari ini kami masih diberi kesempatan menghirup udara segar, menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin membaca dan menghayati firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi penuntun yang akan membimbing kami dalam menapaki kehidupan kami di hari ini. Ya Bapa, curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar lewat hikmat-Mu kami diberikan kemampuan untuk mengerti, menghayati firman-Mu, dan kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini yaitu dari 1 Samuel pasal 9 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini." Ketika aku berkata, "Aku telah mengundang orang banyak," demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan lewat firman Tuhan untuk menjadi pedoman kita pada hari ini terkait dengan judul perikop yang kita renungkan sepanjang sepekan ini, yaitu Saul diurapi menjadi raja. Kita tahu bahwa menjadi raja bukan sesuatu yang mudah, bukan juga sesuatu yang bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, mempersiapkan seorang raja dibutuhkan satu tindakan yang amat sangat serius. Salah satunya misalnya seperti negara-negara masa kini dengan sistem demokrasi seperti negara kita Indonesia, dibutuhkan waktu yang panjang, dibutuhkan pelaksanaan yang begitu cermat sehingga ketika nanti presiden atau wakil presiden terpilih itu tidak bisa diganggu-gugat dengan seenaknya. Dan keputusan itu menjadi keputusan yang amat sangat penting untuk perjalanan ke depan satu bangsa. Latar belakang dari bacaan kita ini adalah terkait tentang kehidupan bangsa Israel yang kita tahu bahwa pada waktu itu Allah lah yang menjadi pemimpin mereka. Kemudian bangsa Israel tidak puas dengan kepemimpinan Allah. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja, orang pemimpin yang bisa mereka temui langsung. Mungkin juga mereka bisa bertukar pikiran atau mengadukan persoalan dan sebagainya. Gambaran yang mereka dapatkan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka pada waktu itu ada kebanggaan akan hadirnya atau keberadaan seorang raja sebagai pemimpin mereka. Sedangkan Allah yang sebenarnya kalau kita pahami justru pemimpin yang sempurna gitu ya. Tapi ternyata bangsa Israel tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang membuat mereka merasa bangga sebagai sebuah bangsa. Mereka merasa tidak nyaman sehingga mereka ingin sekali memiliki raja. Kemudian Allah mengabulkan keinginan
bangsa Israel, karena Allah mengasihi bangsa ini di tengah ketertindasan bangsa Israel atas bangsa Filistin pada waktu itu. Oleh karena itu, lewat Nabi Samuel, Allah pun menetapkan seorang raja bagi bangsa Israel, yaitu Saul. Kita sudah berproses dalam penghayatan kita dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu yang akan kita tutup dengan apa yang harus kita pahami dalam rangkaian penghayatan kita terkait firman Tuhan. Di sini di ayat 24 dikatakan bahwa lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang terbasuh ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Hidangan tentu juga punya makna, ya Bapak Ibu atau sahabat BPIB. Ketika kita menghidangkan makanan untuk keluarga, tentu juga bukan sesuatu yang bisa kita anggap sembarangan. Setidaknya kita menghidangkan itu dengan maksud tujuan kita mendapatkan nutrisi lewat makanan itu untuk kesehatan, untuk tenaga yang kita gunakan. Atau ketika misalnya dalam satu kesempatan tertentu, misalnya pesta atau mungkin ada perayaan tertentu, kita juga menghidangkan makanan juga tentu tidak hanya asal-asalan misalnya, tapi pasti ada hal yang mau kita katakan lewat hidangan itu, yaitu bahwa mereka yang kita ajak atau kita undang untuk makan bersama, tentu karena mereka berharga di mata kita. Apalagi kalau kita yang mengundang, tentu makanan yang kita sajikan juga punya makna, berbicara tentang apa yang sedang kita hayati lewat makan minum bersama. Jadi bicara soal makan minum bersama tidaklah sesuatu yang remeh atau sesuatu yang kita bisa anggap biasa gitu ya. Tapi ada hal-hal tertentu, ada makna-makna tertentu yang kita berikan terkait tentang kesempatan bersama menikmati makan dan minum itu. Itu juga yang tergambar dalam proses ini yang kita rangkaikan sepanjang sepekan kita sudah hayati, di mana Samuel menyediakan atau mempersiapkan juru masak untuk makanan yang akan disajikan dan akan dinikmati bersama. Terkait apa sehingga diperlukan seorang juru masak untuk hidangan yang istimewa ini? Maka dibutuhkan juga bahan makanan yang istimewa juga. Nah, dalam konteks bacaan kita di sini, juru masak itu menghidangkan paha. Tentu ternyata bukan hanya zaman sekarang ya Pak sahabat BPIB, bahwa bagian paha itu menjadi bagian yang cukup favorit ya, entah itu paha ayam atau paha sapi atau yang lainnya lah gitu ya. Ternyata bagian itu memang punya sesuatu yang istimewa karena memang di bagian itu kandungan dagingnya baik kali ya. Nah, di sini pun juga juru masak mempersiapkan bagian paha yang akan dihidangkan di depan Saul. Tentu bagian itu juga nggak sembarangan atau bukan sesuatu yang kebetulan ada bagian paha lalu itulah yang diberikan Saul. Tapi memang itu dipersiapkan untuk diberikan atau dihidangkan kepada Saul. Mengapa? Karena Saul adalah orang yang sedang dalam persiapan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Di kata-kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya, bahwa hidangan dari bagian paha itu dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu." Itu pun juga punya makna bahwa Saul mendapat kehormatan untuk mendapat bagian yang terbaik dari hewan itu dan diletakkan di hadapannya dengan hidangan yang siap untuk disantap, diberikan kepadanya. Artinya bukan Saul yang mengambil sendiri begitu ya, tapi itu dihidangkan di depannya supaya menandakan bahwa Saul ini mendapat kehormatan atas
persidangan yang memberikan kepadanya. Makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Perayaan apa itu? Perayaan ini adalah dalam rangka mempersiapkan peneguhan ataupun penetapan Saul sebagai raja pertama ya bagi bangsa Israel. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Jadi bahwa perjamuan makan itu juga dihadiri oleh orang banyak, tentu juga punya makna bahwa acara makan-makan ini bukan sekedar sedang happy-happy mungkin, atau sekadar kumpul-kumpul dengan teman-teman dan sebagainya, tapi ada hal penting sehingga perlu untuk juga menjadi pembuktian bahwa peristiwa makan-makan ini punya makna mendalam. Aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Saul menjadi penghormatan bagi Samuel, begitupun sebaliknya bagi Saul, Samuel adalah penghormatan baginya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak kita bisa mengartikan tentang acara makan-makan, misalnya ya, kita memaknai apa sih? Nah, dari sini kita memaknai bahwa makan-makan itu sesuatu yang positif dalam artian menjadi sarana bagi kita untuk memberikan penghormatan misalnya bagi orang lain, atau mungkin juga untuk meningkatkan hubungan untuk menjadi semakin mendalam. Maka lazim kita mengundang saudara-saudara atau siapapun, undangan makan bersama punya makna bahwa kebersamaan itu yang punya nilai dibanding tentu dengan hidangan makanan yang disajikan pada waktu itu. Jadi hal tentang makan-makan dalam kehidupan manusia, meskipun di zaman lampau sampai dengan hari ini, detik ini, peristiwa itu punya makna bagi setiap orang. Nah, apa yang mau kita maknai dari peristiwa yang terjadi bagi kehidupan Saul dan Samuel? Kita tahu bahwa Samuel adalah nabi yang dipakai oleh Allah untuk kemudian mempersiapkan Saul yang akan dinobatkan atau dihabiskan menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel setelah mereka terus meminta kepada Allah, walaupun mereka sudah dipimpin atau dituntun oleh Allah, dipimpin oleh para hakim, bangsa Israel tetap merasa lebih afdol, lebih tepat mereka dipimpin oleh seorang raja. Dan kemudian Allah mengindahkan keinginan mereka dan mereka pun juga diberikan Saul. Oleh karena itu terjadilah kemudian bahwa calon raja ini perlu mendapat penetapan dari Allah untuk sungguh-sungguh bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu peristiwa atau acara makan-makan baik Saul, Samuel dan juga para undangan yang terlibat dalam proses itu menjadi satu kesatuan untuk memaknai peristiwa baik agar spirit itu, semangat itu kemudian yang membawa Saul semakin merasa bahwa ini tugas yang amat sangat penting yang aku akan emban, yang akan aku lakukan. Allah menetapkan bukan sesuatu yang remeh bagi dia, bagi bangsa Israel, tetapi bahwa Allah berkenan bagi bangsa ini untuk memberikan seorang pemimpin. Maka dibutuhkanlah satu upaya lebih untuk memaknai itu lewat jamuan makan bersama, lewat bagian yang paling penting tadi ya, bagian pahanya tadi itu juga punya makna, dan juga bahwa orang-orang yang terlibat dan dilibatkan dalam peristiwa makan-makan itu memberi kontribusi terhadap makna dari apa yang Tuhan ingin maksudkan, baik bagi Saul sang calon raja, juga bagi Samuel yang dipakai oleh Allah untuk menabiskan Saul menjadi raja. Makna ini bagi kita sahabat GPIB di pagi hari ini memberikan semangat untuk kita menjalani hari ini
yaitu bahwa memberi yang terbaik itu adalah selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun, baik dalam konteks lingkup keluarga, kita dituntun, diarahkan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Mari kita memberi yang terbaik, mari kita berkontribusi yang baik, mulai dari lingkup terkecil keluarga, kemudian persekutuan sebagai gereja. Kita juga diajak, mari kita memberi yang terbaik sebagai pengabdian kita kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Pun begitu di tengah masyarakat, bangsa dan negara, kita juga diajak memberi yang terbaik sebagai pengabdian kita kepada bangsa yang adalah anugerah Allah bagi kita. Momen ini juga menjadi penuntun bagi kita sekalian, sahabat GPIB, dalam memaknai hari anugerah Tuhan, pembebasan atau kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, bagi bangsa kita yang kita cintai. Marilah dengan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita menjalani kehidupan kita di hari ini, kita bersyukur sepekan ini Tuhan sudah sertai dan lindungi. Semua itu boleh ada karena Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Dia berikan kita kesehatan, Dia berikan kita berkat makanan minuman, Dia berikan kita keluarga yang hangat, harmonis. Semua Tuhan beri yang terbaik. Maka sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajak kita semua untuk memberi yang terbaik dalam seluruh segi kehidupan kita, baik di keluarga, di tengah persekutuan kita sebagai gereja, juga di tengah tanggung jawab kita sebagai elemen bangsa negara ini. Marilah sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, di pagi ini kita awali langkah kita dengan semangat yang terus membara untuk memberi yang terbaik bagi orang-orang, bagi lingkungan dimanapun kita berada. Seperti apa yang Tuhan ajak lewat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, Tuhan memberi yang terbaik kepada Saul untuk melakukan langkah dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Begitupun juga Tuhan inginkan kasih yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Tuhan juga mengajarkan kita untuk memberi yang terbaik kepada Dia yang telah mati bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi semangat spirit yang membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus untuk senantiasa memberikan apa yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat sekalian, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, semangat bagi kami dalam menjalani hari ini. Biarlah lewat pengabdian kami, cinta kami kepada keluarga, kepada persekutuan, kepada bangsa dan negara kami, itulah sebagai persembahan yang terbaik kami berikan. Tuntun kami ya Bapa dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah anugerah, kasih, dan penyertaan-Mu selalu melingkupi kami, sehingga kami tak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB. Biarlah hari ini kita selalu diberkati oleh-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai warga bangsa, hidup dalam kebersamaan adalah sebuah keadaan di mana individu atau kelompok saling bekerja sama, berinteraksi, menghormati, dan saling mendukung satu sama lainnya. Memasuki usia ke-75 tahun, Majelis Sinode GPIB akan merayakan kebersamaan bersama anak bangsa, menyelenggarakan sebuah konferensi sinodal Germasa GPIB di tahun 2023 yang diadakan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat
pada tanggal 19 hingga 23 Agustus tahun 2023. Kolaborasi dan interaksi positif ini tentu saja menjadi momentum berharga bagi warga bangsa untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dalam demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang cerdas. Marilah kita semua mensukseskan acara Konverdal Germasa GPIB tahun 2023. Kita wujudkan relasi di segala bidang melalui kesaksian gereja di tengah masyarakat. Tuhan menolong pelayanan kita bersama. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.